Halo Sobat Sosial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu setia di channel ini. Tentunya kami akan mengabarkan informasi secara konsisten, program bantuan pemerintah, dan informasi yang bermanfaat untuk kita bahas di channel ini. Nah, teman-teman sahabat sosial, yang terkhususnya bagi penerima bantuan dari Kementerian Sosial tentunya untuk pembahasan di video kali ini. PKH, BPNT maupun beberapa program bantuan yang lainnya yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Saat ini pasti menunggu pencairan bantuan di tahap pertama, apakah itu PKH ataupun BPNT untuk anggaran di tahun 2022. Saya jelaskan sekali lagi bahwa sampai saat ini kami menerangkan di video ini belum terbit yang namanya SP2D dari Kementerian Sosial. Jadi teman-teman, untuk Kementerian Sosial masih mempercepat proses penyaluran untuk sisa anggaran di tahun 2021. Apakah itu PKH, apakah itu BPNT, apakah itu BPNT PPKM yang masih belum tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Jadi teman-teman, target dari kementerian yaitu sampai dengan pertengahan Februari ini clear tersalurkan kepada seluruh penerima manfaat tentunya. Jadi artinya nanti setelah sisa anggaran semuanya telah tersalurkan di tahun 2021 kemarin, bersiap-siap saja untuk penerima PKH dan BPNT reguler akan segera disalurkan dana bantuannya untuk tahap pertama. Apakah yang lebih dulu wilayah 1 atau wilayah 2 maupun wilayah 3? Tunggu next video nanti jika ada informasi terbaru tentunya kami akan share di channel ini tentunya. Nah teman-teman, sambil menunggu proses pencairan dana bantuan yang perlu teman-teman ketahui adalah di tahun 2022 ini pemerintah melalui beberapa kementerian telah menjelaskan atau menargetkan untuk tahun 2022 ini beberapa program bantuan tambahan, kemudian beberapa skema terbaru tentunya untuk KPM PKH dan BPNT di tahun 2022 ini. Nah, kami akan jelaskan tentunya teman-teman. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip tentunya. Jangan lupa subscribe dulu channel ini, dukung kami dan tekan tombol like-nya jika suka dengan penjelasan dari kami. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah bagi KPM PKH, KPM BPNT yang totalnya sekitar 28,8 juta KPM tentunya penerima PKH dan BPNT. Yaitu di tahun 2022 melalui Kementerian ESDM di bawah PLN tentunya yang kategori pelanggan listrik PLN bersubsidi. Tentunya mengetahui di tahun 2020-2021 adanya stimulus bantuan subsidi bagi golongan bersubsidi 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Dan di tahun 2022 ini akan ada yang namanya skema terbaru yang diterapkan tentunya. Melalui kutipan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yaitu Rida Mulyana mengungkapkan ada dua hal yang bakal berubah dalam penerapan subsidi listrik ke depannya. Yang pertama yaitu mengacu pada regulasi berdasarkan data DTKS. Nah, ini jelas ya. Data DTKS adalah sumbernya bagi penerima bantuan sosial Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua itu berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Nah, teman-teman sahabat YouTube, tentunya hal ini berdampak bagi pelanggan listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere kategori golongan bersubsidi tentunya. Dan hal ini nantinya yang berhak menerima subsidi hanyalah kelompok pelanggan yang memang dinyatakan berhak sesuai kondisi di lapangan.
untuk sementara waktu data yang bakal digunakan yakni data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Verifikasi kondisi pelanggan akan dilakukan oleh PLN dengan mengacu pada data yang termuat dalam data DTKS. Dan hal ini sedang berjalan tentunya. Laporan PLN proses pemadanan data selesai bulan Juni dalam rangka menjalankan reformasi subsidi listrik. Jadi teman-teman, saat ini masih digodok, masih direview prosesnya untuk pemadanan data yang diambil melalui data DTKS. Apakah itu nanti juga akan disurvei langsung ke lapangan melalui pegawai-pegawai PLN yang telah ditunjuk tentunya. Dan melalui PLN juga telah menetapkan apakah nanti akan diberikan dalam bentuk voucher atau dalam bentuk bantuan tunai ataukah dalam bentuk pulsa. Jadi masih direview saat ini. Dan bagaimana proses penyalurannya mulai dari segi cara, waktu, dan yang berhak menyalurkan program bantuan ini nantinya. Nah, itu yang pertama teman-teman sahabat YouTube ya, bahwa tahun 2021 untuk stimulus ini berjalan dengan baik tentunya bagi pelanggan bersubsidi. Dan tahun 2022 tentunya akan ada skema terbaru yang akan ditetapkan bagi penerima subsidi tentunya. Dan yang kedua teman-teman sahabat YouTube, untuk tambahan lagi bagi KPM-PKH, KPM-BPNT, segera koordinasi dengan pihak satuan pendidikan ataupun bagi peserta didik. Di tahun 2022, anggaran PIP akan segera disalurkan dalam waktu dekat ini. Jadi teman-teman, saat ini masih sisa. Jadi teman-teman sahabat YouTube, saat ini masih proses penyaluran sisa anggaran tahun 2021 yang baru saja berakhir kemarin proses aktivasi rekening tanggal 31 Januari tahun 2022. Jadi teman-teman sahabat YouTube, silakan berkoordinasi apakah memang peserta didik itu layak untuk mendapatkan bantuan PIP atau tidak. Yang tercatat dalam data DTKS tentunya otomatis prioritas mendapatkan bantuan PIP yang berdasarkan dari desil 1 sampai dengan desil 4 hasil verifikasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, teman-teman sahabat YouTube, kemudian saat ini lagi dibuka proses pendaftaran KIP Kuliah Merdeka yang mulai dibuka kemarin pada tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dan hal ini tentunya berdasarkan untuk teman-teman peserta didik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tentunya. Nah, teman-teman, program bantuan ini mengalami peningkatan. Di tahun 2021 saja anggaran yang disediakan itu 2,5 triliun. Dan itu program bantuan ini berdasarkan dari program studi akreditasi dan berdasarkan dengan biaya hidup di masing-masing wilayah yang terbagi menjadi 5 klaster. Tahun 2021 ini bantuan sesuai dengan akreditasi mulai dari 2,4 juta rupiah akreditasi C sampai dengan akreditasi A yaitu 12 juta rupiah. Kemudian bantuan biaya hidup juga diberikan untuk terbagi 5 klaster mulai dari Rp800.000 sampai dengan 1,4 juta rupiah. Dan tentunya teman-teman peserta didik yang saat ini tingkatan akhir segera mendaftar langsung untuk proses mendapatkan KIP Kuliah Merdeka melalui websitenya yaitu kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Silakan lakukan pendaftaran secara online tentunya. Koordinasi dengan pihak sekolah untuk proses ini, untuk proses pengisian biodata tentunya. Yang jelas sediakan NIK, kemudian nomor NISN, kemudian nomor NPSN, nomor NIK sekolah tentunya juga bisa. Nah, teman-teman, silakan mulai saat ini beberapa program bantuan tambahan untuk KPM, PKH, BPNT juga dibuka. Oke teman-teman sahabat YouTube, itu beberapa informasi penting di tahun 2022 ini, apalagi penerima PKH dan BPNT. Sungguh banyak program regulasi bantuan yang disediakan oleh beberapa kementerian terkait tentunya. Tinggal teman-teman apakah layak atau tidak mendapatkan salah satu bantuan tambahan tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share informasi ini, jangan lupa di-like video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di bagian kolom komentar. Nanti kita akan bahas di next video tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.